Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 128. Bukan. Ana tadi gak sengaja lihat obrolan kalian di depan dalam. Dan Ana mau bantu antum say. Lupakan masalah kita yang selalu bertengkar, sekarang Ana ingin bantu kamu. Walaupun kamu nakal dan suka cari ribut dengan Ana, tapi Ana tidak mau membiarkan orang-orang yang Ana kenali sendirian. Ayo naik, keburu azan zuhur nanti. Akhirnya mau tak mau Zayan naik ke motor Vespa yang Ryan kendarai. Diam-diam dia tersenyum kecil. Ryan walaupun partner gelutnya tapi dia sebenarnya baik. Di pesantren Ar-Rahman juga Zayan menemukan pria seperti Ryan. Dia yang menjadi partner gelutnya namun mereka tidak pernah musuhan. Hanya sekedar saling meledek atau pertengkar, setelah itu baikan. Bukannya ini namanya teman. Thanks bro, lo kayaknya akan jadi teman pria ketiga gue. Ryan tersenyum miring mendengarnya. Bukannya sejak awal kita berteman. Teman gelut maksudnya. Zayan tergelak lalu tertawa. Si anjir. Iya, kita cocoknya jadi teman gelut. Motor yang membawa mereka mulai melaju dengan kecepatan kencang. Tentu saja harus kencang karena jika motor legendaris kesayangan Kang Abdul ini dibiarkan melaju dengan normal akan cepat mati mesinnya. Vespa Kang Abdul memang unik, seperti motor pembalap yang kecepatannya kencang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Hei, jangan melihat semuanya dari visual, walaupun yang terlihat hanya Vespa butut yang layak untuk dibuang tapi isinya begitu hebat. Ini motor Kang Abdul yang selalu dibutuhkan oleh para santri ketika ingin keluar. Minum susunya sayang. Yulia yang tengah berkonsentrasi membaca kitab sontak berhenti. Dia menatap segelas susu yang suaminya buatkan untuknya. Makasih nanyak Mas Ubi. Lagi ngapain? Ikram semakin mendekat dan kini dia mengumpulkan rambut istrinya yang dibiarkan tergerai dari belakang. Ini lagi hafalin kitab sama isinya yang waktu itu Mas Ubi jelasin. Dikit lagi aku akan memahami kitab Amsilah et-Tasrifiyah secara keseluruhannya. Nanti Mas bantu aku tes ya. Biar aku benar-benar paham. Kalau ada yang salah tolong bantu aku untuk merubahnya. Masya Allah sayang. Tentu saja Mas akan bantu. Yulia tersenyum lebar lalu dia meminum susu coklat pemberian dari suaminya. Lihat Mas, siang ini langit mendung. Tubuhku jadi dingin, kodenya. Mau Mas peluk? Peka Ikram membuat Yulia mengangguk sambil senyum-senyum sendiri. Suami begitu peka. Jangan tanya lagi, tentu aja aku mau Mas. Ikram tertawa merdu lalu mengangkat tubuh kecil istrinya dari kursi. Membuat Yulia harus melingkarkan kedua kakinya ke pinggang suaminya. Akhiri hafalan kitabnya untuk hari ini. Sekarang Emi harus istirahat. Emi. Udah lama Mas gak panggil aku dengan panggil Emi. Lucu banget tahu kalau Mas yang panggil aku Emi. Suka. Yulia mengangguk. Kini dia harus merebahkan tubuhnya di atas kasur, menatap suaminya yang berada di atasnya namun tidak sampai menimpa perutnya. Aku bisa aja loh ke asramaku hari ini Mas. Aku rindu sahabat-sahabatku soalnya. Umi yang gak bolehin kamu ke asrama sayang. Katanya kamu aman di sini. Patuhi apa yang dikatakan Umi ya sayang. Umi juga melakukan hal ini untuk keamanan kamu. Kamu akan aman di dalam dan bisa diawasi oleh Mas dan keluarga Mas. Kalau di asrama kan kita gak tahu kamu melakukan apa. Yulia mengangguk pasrah lalu tak lama kemudian dia tertawa geli saat lehernya mulai mendapatkan kecupan dari suaminya. Mas udah lama gak sentuh kamu sayang. Tetapi kata dokter Syirakan Mas gak boleh sentuh aku lagi. Kandunganku kan masih lemah. Apalagi ini masih siang Mas. Mas Ubi. Jangan aneh-aneh.
Yulia bergerak gelisah bak cacing kepanasan saat tangan kekar suaminya semakin masuk ke dalam gamisnya. Kamu juga suka kan? Ya suka, tetapi kan. Yulia merapatkan bibirnya saat suaminya semakin bermain-main di tubuhnya. Mas cuman ingin sentuh kamu tapi gak sampai ke tahap intim sayang. Mas juga bisa mengendalikan diri Mas sendiri. Jadi kamu mau kan? Yakin? Sebenarnya Ikram pun ragu. Namun ini sudah cukup lama dia tidak pernah menyentuh istrinya lagi. Hanya kiss singkat saja yang selama ini dia lakukan dengan istrinya semenjak istrinya tahu dia hamil. Sayang, jawab Mas. Kalau kamu emang gak mau ya udah Mas akan manut gak akan sentuh. Kamu menolak. Yulia bukannya menggeleng, dia malah mengangguk membuat senyuman lebar terbit di bibir Ikram. Mana bisa Yulia menolak saat tubuhnya juga menerima sentuhan dari Ikram. Membiarkan suaminya bermain sesuka hati pada tubuhnya. Makasih banyak sayang. Ikram berdoa dalam hati semoga saja tidak ada penganggung yang si. Tok tok tok. Mbak Yulia, yuhu. Ini Omar sama Unaya, kita main yok. Kami berdua dapat banyak permen loh hari ini dari Bang Hilmi, masa Mbak Yulia gak mau? Rugi banget kalau gak mau, iya rugi banget Mbak cantik. Balas Unaya ikut-ikutan. Padahal Ikram baru memulainya tapi pengganggu yang dia takuti telah datang. Ikram menyesal, seharusnya dia membawa istrinya ke rumahnya bukan ke rumah dalam. Mas stop. Itu Omar dan Unaya ketuk pintu loh. Mereka berdua cari aku harus keluar. Bibir Ikram cemberut seketika. Biarkan saja, nanti juga mereka pergi Emi. Tapi Mas, Yulia berhenti berbicara saat Ikram sudah mencium bibirnya dalam-dalam. Tok tok tok. How are you Mbak Yulia? Dengar Omar gak sih? Omar baik loh, mau bagi setengah permen yang Omar punya untuk Mbak. Jadi cepat keluar Mbak. Omar tahu ya Mbak ada di dalam. Soalnya tadi kata Umi Mbak memang ada di sana. Tok, ayo Mbak cantik buka pintunya. Kita main ayunan sama Unaya dan Bang Omar. Kalau Mbak cantik aja Unaya main, nanti Unaya kasih permen. Tapi jangan ambil banyak-banyak, satu aja ya, hehehe. Teriakan dan ketukan pintu dari dua bocah kematian yang mengganggunya itu membuat Ikram akhirnya menghentikan aksinya. Dia menjatuhkan rahangnya di leher istrinya dengan helaan napas kecewa. Kenapa mereka begitu berisik sekali? Aish, benar-benar menyebalkan, kesal Ikram. Membuat Yulia tertawa. Udah nih. Ikram mengangguk pasrah. Omar dan Unaya terus panggil kamu, kayaknya mereka gak akan pergi kalau kamu gak bukain pintunya. Kalau gitu menjauh dari atasku, aku akan buka pintunya. Tidak mau. Kesal Ikram amat tak rela. Dia sudah menginginkan istrinya yang sudah ia buat setengah telanjang. Mereka akan terus gedor pintu jika aku gak keluar Mas. Bibir Ikram semakin cemberut. Dia akhirnya mengalah. Dan kini bangkit dari atas istrinya. Dan mulai berjalan ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Yulia hanya bisa tertawa melihatnya. Katanya bisa tahan, tapi kok ujung-ujungnya ke kamar mandi. Tok, Mbak Yulia, main yuk. Iya. Buset dah, dua bocah kematian ganggu keromantisan gue sama Mas Ubi aja. Kalau aja bukan adek ipar gue udah gue tampilin kalian. Balas Yulia berteriak dengan nyaring. Dia merapikan gamisnya yang sempat terangkat dan menggulung rambutnya. Setelah itu mengambil kerudungnya di atas meja rias. Sedikit menatap lehernya yang sudah lama tidak ada tanda, kini terdapat tanda kiss mark. Beras suaminya beberapa menit lalu sampai ke dadanya. Ada apa? Yulia menatap dua bocah kematian di bawah pintu yang menyengir tanpa dosa padanya. Mau main sama Mbak cantiknya Unaya.
teriak anak perempuan yang memakai pakaian tertutup itu. Dia begitu lucu dengan kerudungnya mirip seperti Marsa, namun terdapat ciput yang menutupi poninya. "Mbak, lihat mbak, Omar dapat banyak permen. Mau gak?" tawar anak laki-laki yang memakai jubah putih merogoh sakunya. Mata Yulia berbinar. Itu permen kristal yang sudah lama tidak dia makan. "Kok direbut semua sih mbak?" protes Omar. Yulia tersenyum miring. "Lo yang nawarin Cil, berarti semuanya dong." "Thanks ya Cil. Yang punya Unaya mana?" Unaya merogoh sakunya lalu memberikan satu permen pada mbak cantiknya. "Kok satu sih? Kurang ini Cil. Emangnya mbak cantik mau berapa?" "Semuanya." Unaya terdiam sejenak lalu mengangguk dengan polos. Kata Abi memberi pada yang kurang mampu itu pahalnya besar. Jadi Unaya kasih semuanya ke mbak. Unaya. Hati Yulia tertohok akan kata-kata lugu dari putri kakak iparnya ini. "Kenapa mbak cantik? Unaya salah ya?" Sedangkan Omar yang mendengar pun tertawa puas. Omar juga kasih semua permennya karena mbak gak mampu untuk beli. "Doain semoga Omar masuk surga ya mbak." Tekno. Zayan dan Ryan sampai di rumah sakit Pradipja. Rumah sakit ini begitu besar dan semua fasilitasnya terjamin, hanya saja biayanya yang pastinya begitu mahal. Setelah menanyakan ayahnya dirawat di mana pada resepsionis di rumah sakit ini, Zayan segera berlari sepanjang koridor rumah sakit diikuti oleh Ryan dari belakang. "Ruangan nomor 20, gumam Zayan menatap angka ruangan sejak tadi. Sampai akhirnya dia menemukan tempat ayahnya dirawat. Ruangan VIP yang memiliki fasilitas memadai. "Tunggu Zayan, tahan Raya saat Zayan akan masuk. Lihat di dalam ayah antum lagi diperiksa oleh seorang dokter. Sebaiknya kita tunggu." Dia keluar, instruksinya saat melihat seorang dokter dari celah kaca dekat pintu yang terlihat. "Tapi gue ingin masuk Ray. Kita tunggu beberapa menit lagi. Nanti dokter akan keluar dan jelasin sama kita apa ayah antum baik-baik aja sekarang atau tidak." Akhirnya Zayan pasrah, dia hanya bisa menatap sendu karena pintu yang di tengahnya terdapat kaca. Tak lama kemudian seorang dokter perempuan yang memakai masker itu keluar. "Dokter, apa ayah gue baik-baik aja?" tanya Zayan begitu khawatir. Dokter perempuan itu hanya diam sambil meneguk ludahnya yang terlihat terkejut akan kedatangan dua anak muda itu yang tidak dia sangka-sangka. "Kenapa dokter, ada yang salahkah?" heran Ryan. Dokter itu bukannya berbicara malah pergi begitu saja dengan langkah lebarnya. Zayan dan Ryan saling pandang dengan wajah kebingungan. Sampai akhirnya ketika Zayan membuka pintu ruangan ayahnya, dia melihat sang ayah. Kejang-kejang membuat tubuhnya tertegun seketika. "Ryan, kejar dokter tadi sekarang." Ryan sempat syok melihat Pak Mahesa kejang-kejang sampai akhirnya dia berlari mengejar sesosok perempuan yang dia yakini menyamar menjadi dokter. "Dokter sialan, cepat datang!" teriak Zayan menekan tombol darurat berkali-kali. Dengan wajah paniknya, "Kenapa tidak ada satupun dokter yang datang? Tolong selamatkan ayah gue. Allah. Tidak apapun yang ia takutkan tolong jangan jadi kenyataan. Ayah, bertahanlah Zayan, mohon." Lirihnya menatap penuh luka pada sosok ayahnya yang masih kejang-kejang. "Ayah." Zayan tahu sejak saat ayahnya menikah lagi dengan sahabat ibunya, dia berubah. Jaraknya dengan sang ayah semakin jauh. Ayahnya yang tidak peduli pada dirinya dan lebih peduli pada pekerjaannya. Ayahnya yang tidak percaya padanya dan lebih percaya pada ibu tirinya itu. Zayan hidup menyedihkan tanpa adanya kasih sayang seorang keluarga. Dia tumbuh penuh kebencian pada sang ayah. Namun kini kebenciannya itu seolah hilang saat melihat pria yang mendidiknya dengan keras itu terbaring di atas berangkar.
Terlihat dari pintu Mahesa sedang ditangani oleh dokter yang baru saja datang. Tubuhnya masih kejang-kejang, mengharuskan Dr. Wildan untuk memberikan kejutan pada jantungnya karena kini denyut jantungnya begitu lemah bahkan sangat lemah. Kedua tangan Zayan terkepal kuat. Bodoh lo Zai. Kenapa lo jadi anak bodoh hah? Ayah lo sekarat dan lo hanya bisa diam aja. Rutuknya. Tiba-tiba seorang dokter lain datang, dia ingin masuk tapi Zayan menahannya. Selamatkan ayah gue dok. Berapapun biayanya akan gue bayar, yang terpenting ayah gue selamat, gue mohon dok. Kami akan berusaha sekuat mungkin untuk menolong Pak Mahesa. Tapi kini kondisinya kritis padahal sebelumnya kondisinya baik-baik saja. Dan sekarang kami harus melakukan operasi darurat. Lepaskan tangan saya nak. Saya harus membantu dokter yang lain untuk melakukan operasi darurat. Akhirnya Zayan melepaskan tangan dokter tersebut. Tidak ada lagi tangisan di wajahnya. Kini matanya sendu. Kata Ustadz Ikram, jika ia sedang tertimpa masalah ia harus salat dan berdoa agar hatinya tenang. Menangis tidak akan memperbaiki semuanya. Allah lah yang bisa mengubah semuanya yang kita inginkan menjadi kenyataan. Jadi salat dan berdoalah. Jika keinginan kalian tidak terwujud maka Allah tahu mana yang terbaik untuk kamu jalani. Entah itu kebahagiaan, mengikhlaskan atau kekecewaan. Semua akan indah pada akhirnya jika kita percaya pada kehendaknya. Zai. Teriak Ryan datang dengan nafas terengah-engah. Lo dapat dokter palsu itu. Ryan menggeleng membuat kedua tangan Zayan semakin terkepal kuat. Gue akan periksa CCTV di rumah sakit ini. Gue yakin dokter itu palsu. Saat dia periksa ayah gue tak lama kemudian dia kejang-kejang. Pasti dokter gadungan itu yang melakukannya. Besar kemungkinan gue curiga pada Tante Vidya. Ana juga berpikir kayak gitu say. Tapi orang bodoh mana yang bertindak gegabah? Kata antum ini rumah sakit 50% dananya dari ayahmu kan say? Pasti orang suruhan Tante Vidya telah menghapus CCTV ruang VIP ayah antum dan juga semua CCTV yang memperlihatkan keberadaannya. Zayan meremas kuat kepalanya. Dia membenturkan keningnya ke dinding dengan kuat. Duk, bodoh. Lo ini anak dari Mahavir say. Dar, hak keturunan Mahavir mengalir di tubuh lo. Seharusnya lo datang tepat waktu, dan bisa mencegah dokter palsu itu masuk ke ruangan ayah lo. Zai, hentikan. Menyalahkan diri sendiri tidak akan menyelesaikan semuanya. Ryan menarik tubuh Zayan yang kini hilang kendali dengan kuat. Istighfar say. Di hati antum punya Allah. Jangan menyakiti diri antum sendiri. Zayan seketika tersadar dan kini dia hanya bisa berjongkok, menyenderkan punggungnya ke dinding. Astagfirullahaladzim ya Allah. Setelah menenangkan diri Zayan kini berdiri sambil menatap ada 3 dokter yang tengah mengoperasi ayahnya. Mereka begitu panik membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Ayah gue akan baik-baik aja kan Rai?